Keluaran pasalnya yang ke-11, dari Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai 28. Hari ini saya mau bukakan rahasia firman Tuhan buat setiap kita. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Sudah semuanya menemukan? Amin. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan 26, nanti Bapak Ibu dibacakan dengan keras ayat 27, nanti 28 kita sama-sama ya. Satu, Ulangan 11 ayat 26. Saya bacakan 26 ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan kamu yang disampaikan kepadamu pada hari ini. 1, 2, 3. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Puji Tuhan. Nah, kutuk katanya, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau kita tidak mentaati perintahnya dan mengikuti Allah lain. Nah, kalau kita mendengarkan kata berkat, selalu itu menyenangkan hati kita. Betul? Kita mendengarkan berkat selalu itu rasanya bersuka cita karena kita akan diberkati, ya kan? Kita mendapat berkat dari Tuhan. Selalu itu kedengarannya sukacita. Tetapi kalau kita mendengarkan kutuk, maka itu rasanya seram, ya kan? Seram sekali. Namanya dikutuk. Sudah terkutuk kau, katanya. Kau jangan-jangan kau sedang kena kutuk. Nah, maka itu yang kita dengarkan rasanya ngeri ya. Ada kutuk yang mengikatmu. Itu rasa-rasanya kita mendengarkan itu seram, ya kan? Nah, kalau bicara tentang berkat atau diberkati, maka seringkali kita dengar kata sukses, lalu kemudian bahagia, ya kan? Kalau diberkati itu sehat, apa saja yang dibuatnya berhasil, itu adalah berkat Tuhan. Betul? Ya kan? Berkat itu berbicara tentang kesuksesan. Berkat itu berbicara tentang keberhasilan. Berkat itu berbicara tentang sehat, bahagia, lalu kemudian dan lain-lain. Tapi kalau berbicara tentang kutuk, itu berbicara tentang kegagalan, ya. Itu berbicara tentang celaka, sial, tidak beruntung, atau kekurangan, atau bisa juga mengalami kemiskinan, atau jangan-jangan kamu sedang mengalami kutuk, ya. Banyak di antara kita tidak sadar. Banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya itu tidak memahami. Loh, kenapa hidup saya sakit terus, ya? Kok setiap hidup ini kayaknya ada aja persoalan. Persoalan yang satu belum habis sudah datang lagi persoalan yang lain, ya kan? Pergumulan yang satu belum juga selesai, atau seringkali mengalami sakit penyakit, habis sakit perut, sakit kepala, sesakit kepala, sakit pinggang, sesakit pinggang, terus mengalami sakit penyakit, ada hipertensi, ya semuanya. Loh, kok begini ya hidup ini? Nah, jangan-jangan kita sedang mengalami kutuk.
Atau jangan-jangan kita sudah terkena oleh kutuk tanpa kita sadari. Ya, mungkin kutuk itu nanti kita lihat dalam firman Tuhan, ya kan? Kenapa kok terjadi seperti ini ya? Kok selalu kekurangan, ya kan? Kita selalu mengalami yang namanya kok selalu kekurangan, kok sulit sekali rasanya hidup ini. Ya bisa juga memang Tuhan izinkan pergumulan itu dalam hidup kita terjadi. Bisa juga kita mengalami memang kadang-kadang kita itu Tuhan sedang mengizinkan pencobaan itu di dalam hidup kita. Tapi bisa juga jangan-jangan kita ini sedang mengalami kutuk. Oleh karena itu kita coba lihat firman Tuhan. Orang yang kena kutuk itu dikatakan senantiasa gagal. Memulai ibadah gagal. Kan berhasil. Ya, kayaknya dia pergi ke sana kayaknya selalu gagal. Tidak beruntung. Bahkan maksimal dia itu pulang modal. Udah di situ capeknya, udah di situ segala macam. Kok kayaknya sulit diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Orang yang kena kutuk itu seringkali dia emosional tak terkontrol. Ya kan? Lalu kemudian bisa juga dia mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung berhenti, ya kan? Nggak anaknya sakit, dia sakit. Nggak dia yang sakit, suaminya atau istrinya yang sakit. Terus mengalami sakit penyakit. Nah, jangan-jangan ini sedang terkena kutuk, ya. Nah, di dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa perintah Tuhan melalui Musa dikatakan kepada bangsa Israel. Mengapa mereka diberikan perintah ini? Karena banyak dari antara orang Israel itu mereka sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Banyak di antara orang Israel itu mereka sudah menyembah Allah lain. Oleh karena itu di ayat yang ke-28 dikatakan, dan kutuk akan menimpa mereka jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Pada waktu itu bangsa Israel mereka menyembah Allah yang lain. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Mereka melakukan praktek-praktek penyembahan berhala yang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya mereka terkena kutuk. Itu sebabnya hidup mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Karena mereka melakukan praktek-praktek yang melanggar perintah Tuhan. Nah, pada hari ini secara kita tidak sadar, seringkali kita jauh dari Tuhan. Seringkali ada banyak orang-orang yang melakukan praktek-praktek di luar daripada perintah Tuhan. Sebenarnya kutuk itu bisa nggak berlaku bagi kita? Kutuk itu tidak berlaku bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Kutuk itu tidak akan kena kepada orang percaya. Katakan amin. Coba baca dulu di Amsal 26 ayat yang kedua. Amsal 26 ayatnya yang kedua.
Saya bacakan buat kita. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kenapa seseorang itu terkena kutuk? Karena ada alasannya. Alasannya apa? Kalau kita lihat firman Tuhan di Ulangan pasal 11 ayat 28 itu dikatakan orang kena kutuk, orang mengalami kutuk, mengalami kegagalan, mengalami kesialan, mengalami yang namanya sakit penyakit, mengalami celaka karena kutuk. Itu karena mereka tidak taat. Makanya firman Tuhan katakan bahwa di Amsal 26 ayat yang kedua itu seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang itu artinya adalah boleh saja ada kutuk, boleh saja ada santet, boleh saja ada yang lain-lain, tetapi itu tidak akan mengena kepada orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kena, katanya ada alasannya. Betul? Apa alasannya? Seringkali orang kena kutuk itu mereka kebingungan. Loh, kok bisa saya yang kena santet? Kok bisa saya yang gagal terus? Kok bisa saya yang sulit sekali? Kok bisa ekonomi saya kayaknya jangan-jangan kena kutuk? Nah, lalu dia bingung. Tetapi kita orang percaya, saya mau buka rahasianya. Coba kita cek kehidupan kita. Apakah kita sedang terkena kutuk atau tidak? Kutuk ini macam-macam Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Loh kok kenapa ya kok keluarga saya sulit sekali ekonominya bangkit? Kok kenapa ya kami ini kok selalu mengalami masalah, persoalan, pergumulan sini berganti yang kayaknya nggak wajar gitu. Ada sesuatu yang sulit sekali kayaknya bertumbuh dan berkembang. Jangankan mau mengalami multiplikasi, ya kan? Jangankan kita mau mengalami pelipat gandaan. Jangankan kita mau mengalami berkat yang double, berkat yang ganda. Kayaknya untuk hidup aja sulit sekali. Kalau nggak gali lubang, tutup lubang. Nggak gali lubang, sepertinya ada belalang pelahap yang menghantam ekonomi kita. Sepertinya ada belalang pelahap yang mencuri berkat kita. Nah, oleh karena itu kita tidak mau dong. Amin? Tidak mau kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu jangan bingung. Tetapi firman Tuhan katakan tidak akan mungkin kena kutuk, tidak akan mungkin kena sesuatu yang dari si jahat kalau tidak ada alasannya. Alasannya adalah dikatakan karena kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Apakah yang menyebabkan kutuk? Kita lihat coba. Hal yang menyebabkan kutuk itu yang pertama penyembahan berhala. Ya. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat yang ketiga dan yang kelima. Jadi penyebab kutuk itu Bapak Ibu, yang pertama karena penyembahan berhala. Keluaran 20 ayat yang ketiga dan kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci Aku. Coba perhatikan. Bisa saja itu bukan kita yang melakukannya. Firman Tuhan katakan dari keturunanmu yang ketiga sampai yang keempat, opak sudut. Mungkin opung kita atau opung kita melakukan penyembahan berhala. Mungkin kita yang tidak melakukan penyembahan berhala. Mungkin kita yang tidak melakukan praktek-praktek okultisme. Laut gadu, ya, macam asa baru, misalnya berobat ke dukun, lalu kemudian pergi ke dukun untuk apa? Untuk mengetahui masa depan dan lain. Macam pemanis misalnya. Nah, nanti kita yang melakukan, keturunan kita sampai keempat itu kena kutuk. Hati-hati Bapak Ibu. Siapa yang pergi ke dukun, yang melakukan praktek-praktek pengobatan ataupun dan lain sebagainya, praktek-praktek okultisme, firman Tuhan katakan 3 generasi bahkan 4 generasi. Nah, kita nggak tahu nih, opung kita melakukan praktek demikian nggak, penyembahan berhala nggak? Itu sebabnya kita berperang. Nanti kita melihat bagaimana caranya untuk memutuskan kutuk itu. Saya yakin mulai hari ini generasi sekarang, jemaat GBD Kurios, mulai generasi sekarang sampai ke depan akan terbebas dari kutuk ini. Katakan amin. Nah, saya melihat, saya bergumul hari-hari ini. Saya dengan istri selalu berdoa, kok kenapa Tuhan sudah 10 tahun saya menggembalakan, kok kenapa sepertinya ekonomi sulit bangkit, ataukah ada sesuatu, apa yang ini Tuhan, apa, kenapa, mengapa, terus saya bertanya, terus saya berpikir, terus saya gali firman Tuhan, kok kenapa kok begini, sulit sekali rasanya bangkit ekonomi ini, apa yang menyebabkan? Pelipat ganda tidak akan terjadi kalau kita masih hidup di bawah hukum kutuk. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Yang pertama itu, yang menyebabkan kutuk itu karena kita menyembah berhala. Kita terlibat dengan praktek okultisme, merdadu-dadu. Ada jemaat bilang, tak pola salah yang pendeta berhidayah di Tuhan ini. Saya bilang, Anda salah. Bisa. Tidak ada kompromi. Amin. Firman Tuhan katakan Keluaran pasal 20 bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia sangat marah kalau dia diduakan. Tidak bisa. Maka kita selalu susah hidup kita. Maka kita selalu menderita. Memang itu yang diinginkan oleh iblis. Dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu tugasnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Anda atau kalau kita sedang mengalami praktek-praktek perdukunan, berhenti. Atau kalau kita tidak melakukannya, mungkin orang tua kita, mungkin opung kita, mungkin siapapun yang di atas kita, 4 generasi ke kita, maka kita
harus memutuskan supaya generasi keturunan kita tidak kena kutuk. Ya, karena penyembahan berhala, ya kan? Lalu apa ini? Meramal, ya kan? Buah nasi di kelekon, laudadu, dan marnado rokakna, dan lain sebagainya, ya kan? Berobat, lalu ada jimat-jimat, ada pengasihan, ada mantra-mantra. Saya katakan putuskan, karena engkau akan miskin, kin di dalam Tuhan. Anda boleh kaya di dunia, tapi sesungguhnya Anda orang yang paling miskin, yang tidak akan menerima kerajaan surga. Itu sebabnya banyak di antara kita mungkin, ya kan, ini terikat dengan okultisme ini, berhenti dan bertobat kalau ada. Katakan amin. Kalau kita tidak melakukannya, mungkin opung kita. Ini harus diputuskan, tidak bisa tidak. Maka keturunan kita akan mengalami yang namanya kegagalan, kemiskinan, penderitaan, ya kan? Sakit penyakit yang tidak ada hentinya. Lihat, coba kita lihat dulu keluarga kita. Mari kita perhatikan dulu. Ada sesuatu enggak? Kok kenapa kok begini? Ya, kok begini? Apa ini? Kita anak-anak Tuhan harus serius. Atau mungkin kita ini sedang terkena kutuk. Harus dibebaskan. Ya. Tidak boleh lagi melakukan penyembahan berhala. Tidak boleh pergi ke dukun-dukun. Mau berobat kek, mau mati, biarlah mati kita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih pengetahuan melalui para medis. Biarlah kita berjuang, berusaha melalui medis saja. Ya. Lalu kemudian yang kedua, berlaku tidak adil kepada orang lain atau kepada bawahan. Ya, kalau ada bawahan kita nggak berlaku adil, itu bisa kena kutuk. Ya. Baru kemudian yang ketiga, terlibat dalam dosa seks, aborsi, judi, narkoba. Kalau kita terlibat dengan ini, kita terikat dengan dosa seks, kita terikat dengan judi, kita terikat dengan narkoba, kita terikat dengan hal-hal yang seperti ini, itu kita bisa terkena kutuk. Ya. Lalu kemudian yang keempat, tidak menghormati orang tua, ya, tidak tunduk kepada suami, tidak menghormati istri, tidak menghormati anak, itu bisa kena kutuk. Ya. Jadi harus menghormati orang tua. Kalau kau nggak menghormati orang tua, bisa terkena kutuk. Ya. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Istri harus dikatakan tunduk kepada suami, dan suami harus menghormati istri kalau doanya mau dijawab oleh Tuhan. Ya, saling menghormati. Nah, itu bisa mendatangkan kutuk kalau kita tidak melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, kita bisa kena kutuk karena ucapan kita. Ya, ucapan yang mendatangkan kutuk.
Hati-hati ya. Amsal 18 ayat 21. Coba baca. Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan lidah. Makanya jangan suka mengutuki suami, jangan suka mengutuki istri, jangan suka mengutuki anak, jangan suka mengutuki orang tua. Jangan keluar kutuk dari mulut. Kurang dua hasil lain. Kalau kita perkatakan itu, perkataanmu bisa jadi kutuk. Karena perkataan adalah doa. Ya. Kita pertomotorio. Suara nataman medapokmu. Kita perkatakan kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang lain. Tidak bisa. Karena hati-hati dengan lidah dikatakan di situ, ya kan? Siapa yang suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Kita bisa kena kutuk kalau kita perkatakan di dalam perkataan kita. Kadang-kadang kita keceplosan dengan menantu, dengan mertua, dengan anak, dengan istri, dengan adik, dengan abang, langsung putuskan dalam nama Yesus. Saya putuskan. Ya, hati-hati dengan lidah. Ya, jangan suka memperkatakan hal yang buruk, karena itu akan bisa terjadi dalam hidup kita. Lalu tanda-tanda orang yang kena kutuk, coba perhatikan. Tanda-tanda orang yang kena kutuk itu biasanya orangnya emosinya nggak stabil, ya. Biasanya dia suka emosi tiba-tiba, emosinya nggak terkontrol, nggak tahu kenapa, nggak tahu apa yang membuat dia kok tiba-tiba dia emosi, nggak karu-karuan. Ini bisa juga mungkin kena kutuk. Ya, makanya bisa juga memang kebiasaan, tapi bisa juga memang dia sedang terpengaruh di bawah hukum kutuk. Ya, kalau dia sering emosi, itu jangan-jangan harus dipatahkan itu. Ya, jangan-jangan dia sedang mengalami kutuk. Lalu atau jangan-jangan dia sedang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, ya, bisa jadi dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Mungkin ada yang ada yang santet, ada yang melakukan guna-guna mantra dan sebagainya, ya, itu harus dipatahkan, ya. Lalu kemudian tanda-tanda yang kedua, sering mengalami sakit penyakit. Ya kan? Sering dia sakit. Kayaknya sakit dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun itu dia bisa mungkin 10 kali mengalami sakit. Gitu. Sakit kok ganti-gantian, di sini itu ini, yang nggak masuk angin lah, sakit kepala lah, sakit perut lah, sakit kaki lah, sakit semuanya. Ya, itu mungkin juga itu terkena kutuk dari imbas dari si jahat, ya. Itu sebabnya kita harus hati-hati, ya. Jangan-jangan kita hidup di dalam kutuk. Lalu kemudian kemandulan, ya kan? Bisa mandul itu karena sakit penyakit, tapi bisa juga ditutup oleh kuasa si jahat, bisa jadi, ya kan? Baru kemudian keguguran, masalah-masalah wanita. Kalau ada itu masalah-masalah wanita, jangan-jangan itu sedang mengalami kutuk, ya. Bisa juga, ya. Ya mungkin kenapa kok jadi kanker rahim gitu. Dia lupa mungkin karena dia mungkin nggak tahu, mungkin orang tuanya melakukan praktek perdukunan, mungkin opungnya,
atau siapapun ya dulu ya. Jadi akhirnya dia sulit. Bahkan masalah wanita misalnya tidak bisa melahirkan, tidak bisa hamil, ya kan? Mungkin dia terkena kutuk dari nenek moyangnya atau dari dia sendiri gitu ya. Anak-anak kita coba kita perhatikan, mungkin juga harus dipatahkan memang. Ya hukum saya dulu masih mengalami praktek perdukunan, ya kan? Ditoba, namanya ditoba, ya kan? Dikit-dikit nanya orang, ya kan? Dikit-dikit, tapi setelah ya mungkin hukum di bapak gitu lah ya. Setelah hukum saya masih memang sudah tak lagi, ya kan? Nggak tahu juga kita, ya kan? Dari hukum guru atau hukum duli bisa aja. Nah itu harus diputuskan ya Bapak Ibu, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tidak bisa kita anggap remeh dengan hal ini. Kita sendiri nanti yang harus melakukannya. Ya. Nah hari ini sebenarnya hari yang spesial. Saya mau tunjukkan kunci berkat supaya ke depan kita mengalami berlipat gandaan, maka harus dibereskan dulu dari dasar ini. Ya, saya mau kita jemaat itu mengalami yang namanya berlipat gandaan 2022, 2023. Baik kita, baik anak-anak kita harus mengalami berkat ganda itu. Ya, harus mengalami berkat double itu. Saya rindukan itu, tapi harus dimulai dari kita. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus setia kepadanya ya. Lalu kemudian kadang-kadang mengalami kematian yang tidak wajar. Anak-anak Tuhan tidak pernah mati tidak wajar. Lihatlah Saul, matinya tidak wajar, ya kan? Karena dia lari dari Tuhan. Kalau kematian tidak wajar, misalnya ditabrak, kan? Ditabrak mayatnya hancur kemana-mana. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada menyertai kita, ya benar nggak? Seolah-olah kita kayaknya matinya begitu tidak terhormat misalnya, ya kan? Anak-anak Tuhan dan seperti itu, ya matinya nggak wajar. Lalu kemudian mati muda, ya kan? Firman Tuhan katakan umur panjang di tangan kirinya, di tangan kanannya kekayaan dan kehormatan, ya. Kalau mati muda misalnya, ada banyak mati muda, nah mungkin itu bisa saja kena kutuk, ya kan? Kutuk dari opung-opung kita. Bisa juga memang kenapa kok bisa banyak. Ada dulu si Marga Marpau, ya kan? Anak-anaknya semua mati muda, di bawah 40 tahun, ya kan? 7 anaknya semuanya mati muda di bawah 40 tahun. Ternyata setelah diselidiki, memang mereka ternyata mengalami praktek perdukunan. Opungnya dulu katanya suka sekali mengobati cermat, ya kan? Sehingga ketika diselidiki iya opungnya beda dulu berbuat dulu. Nah makanya ini nggak bisa. Kita harus putuskan, ya kan? Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Nah mungkin bisa juga seperti itu ya, mati muda ya. Lalu apa jalan keluarnya? Ya kan? Kuncinya coba lihat di Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama dan kedua. Ini rahasianya supaya kita lepas dari kutuk. Saya bacakan buat kita. Ulangan 28 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini
akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kuncinya bahwa kalau kita mau lepas dari kutuk, yaitu kuncinya taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, ya kan? Maka diberkatilah kita, berkat ini turun atasmu dikatakan, ya kan? Jika kita tidak taat, maka ayatnya yang ke-15 dalam Ulangan yang ke-28 itu dikatakan di situ ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Coba perhatikan ayat yang ke-15 katakan, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka itu yang mengakibatkan kita terkena kutukan. Tapi kalau kita taat, maka kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diberi pilihan, dua pilihan. Mau diberkati? Coba angkat tangannya yang mau diberkati. Taat kepada perintah Tuhan dan lakukan dengan setia. Kalau kita mau diberkati, amin. Dikatakan di situ bahwa jika kita taat dan setia, maka kita diberkati oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ya, jalan keluar untuk kita bebas dari kutuk. Apa jalan keluarnya? Ini penting. Kalau kita bebas dari kutuk, jalan keluarnya apa? Yang pertama adalah berdamai dengan Allah, bertobat, dan meninggalkan segala dosa okultisme, meninggalkan segala praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek penyembahan berhala, dan lahir baru. Ini yang pertama, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita bebas, kalau kita mau bebas dari kutuk, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus datang kembali menyembah Tuhan, lalu kita harus meninggalkan praktek-praktek itu. Kalau kita melakukannya, kalau ataupun kita nanti akan melakukannya, jangan lagi melakukannya. Ya, kita tinggalkan itu, lalu kemudian kita berdamai dengan Allah, kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, entah kenapa ini harus disampaikan hari ini. Mungkin ini harus jemaat pahami, jemaat juga harus tahu, ya, supaya tidak lagi melakukannya, ataupun kita sudah mengetahui mungkin kita melakukannya, maka kita harus berjuang dan berusaha untuk keluar dari situ. Prakteknya yang pertama, berdamai dengan Allah. Yang kedua, memutuskan hubungan dengan iblis. Ya, kita harus putuskan. Putuskannya dengan cara apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus Kristus. Karena darah Yesus itu sanggup menyucikan kita. Darah Yesus itu adalah darah yang ajaib. Kalau kita baca dalam 1 Petrus, ya kan? Darah Yesus itu adalah darah yang luar biasa. Oleh karena darahnya, segala kutuk diputuskan, baik kutuk maut sekalipun. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi, kalau kita berbuat dosa, kita tidak perlu lagi potong sebagai korban penghapus dosa. Tetapi Tuhan sudah mati di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, membebaskan kita dari segala kutuk. Kutuk apapun itu, baik kutuk maut, kutuk kematian sekalipun, dibebaskan oleh darah Yesus. Oleh karena itu, putuskan hubungan dengan iblis. Ya, jangan lagi melakukan praktek-praktek perdukunan. Orang tu kolon, laut dia tu. Orang ciuluna, laut dia tu. Tak pola wai. Memang ilek Tuhan ini bisu tu mana. Nah, Tuhan tu mengelak perhatian.
putuskan. Amin Bapak Ibu. Putuskan hubungan dengan iblis. Praktek-praktek perdukunan, pamanis, arungsio, mantra-mantra, pelet, sihir, ya, santet dan lain sebagainya. Ya, jangan melakukan itu. Lalu kemudian hidup dalam komunitas orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangunlah hubunganmu dengan saudara seiman. Ini akan mengeluarkan kita. Ini akan menolong kita, melindungi kita. Firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah sesamamu. Lebih baik kita buat komunitas sendiri. Kita buat komunitas bersama sebagai orang-orang beriman. Ya. Jangan kau campur dengan pencemooh. Jangan campur dengan orang penggosip, ya kan? Jangan campur dengan orang yang tidak seiman. Engkau akan, paradigmamu akan sedikit demi sedikit hilang. Lalu kau tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Karena kau pikir sama saja. Inilah yang membedakan kita sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam komunitas orang percaya, ya. Karena Paulus katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kau campur dengan penggosip, lama-lama kau pasti jadi penggosip. Kalau kau campur dengan orang yang jarang beribadah, lama-lama kau akan jarang beribadah. Kalau kau campur dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, maka kau lama-lama akan tidak mengandalkan Tuhan. Gak bisa. Saya kan seperti ikan di laut. Walaupun air laut asin, tapi saya tidak asin. Gak bisa. Lama-lama kebiasaan itu, ya kan? Kebiasaan itu akan menghasilkan karakter. Karakter akan menghasilkan tabiat. Tabiat itulah hidup kita. Mari Bapak Ibu mendekatlah kepada orang-orang seiman. Bersama-sama. Ya kan? Kalau kau jatuh, kau pasti dikuatkan. Kalau kau salah, kau pasti diingatkan. Tapi kalau kau campur dengan saudara yang tidak seiman, kalau kau salah dibiarkannya, lalu kau terus jatuh, terjerembab sampai ke dalam dan tidak tertolong lagi karena sudah menjadi tabiatmu di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Itu sebabnya kalau keluar dari kutuk. Lalu yang terakhir yang paling penting, memutuskan kutuk itu, yaitu di dalam nama Yesus. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18, kita baca ayat yang terakhir. Matius 28 ayat yang ke-18, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di dalam nama Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, mulai hari ini berdoa, katakan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, saya putuskan segala kutuk-kutuk yang dari nenek moyang saya, yang dari opung saya, tidak lagi berlaku kepada saya dan anak cucu saya. Dalam nama Yesus. Ayo sama-sama katakan. Ayo kita sama-sama ikuti saya. Saya putuskan segala kutuk-kutuk dari nenek moyang saya, dari opung-opung saya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tidak akan terjadi lagi kepada saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan. Ayo ulangi
sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Saya putuskan segala kutuk dari nenek moyang saya, dari opung-opung saya, di dalam nama Yesus tidak akan terjadi di dalam hidup saya dan anak-anak saya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ya, jadi kita harus putuskan dengan nama Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, jangan lagi melakukannya. Kalau kita sempat melakukannya, mungkin sudah melakukannya di hari-hari yang lalu. Hari ini dan ke depan, jangan lagi melakukan praktek perdukunan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Saya tidak tahu Bapak Ibu melakukannya apa tidak. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan lagi melakukannya. Atau mungkin kita tidak melakukannya memang, tapi opung-opung kita mungkin pernah melakukan praktek itu. Ingatlah, iblis itu tidak mau dia memberikan pertolongan dengan gratis. Ingat ya, iblis tidak akan mau memberikan pertolongan dengan gratis. Dia selalu meminta imbalan. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah diputuskan. Saya percaya kita dibebaskan dan kita ke depan akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan mengalami pelipat gandaan. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan mungkin seseorang kamu melakukannya lalu saya harus mengkhotbahkannya. Tidak, Bapak Ibu. Tapi saya mau dimulai dari hari ini tahun 2022 ini. Saya mau kita semua jemaat Tuhan dibebaskan dari itu dan kita mau mengalami berkat yang double. Amin. Kita mau mengalami pelipat ganda. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh Bapak Ibu. Saya akan mulai dari sini dan saya akan konsentrasi dari sini supaya kita semua, kok kenapa ya? Kok gagal? Kok sulit sekali? Kok setiap kali kok adanya berkat itu? Selalu adanya dikasih Tuhan. Kok adanya gak kekurangan? Tapi kok kenapa kok selalu habis? Ya, kok selalu kekurangan? Kok kenapa ekonomi gak bertumbuh, gak berkembang? Itu dia. Kadang-kadang Tuhan, padahal janji Tuhan selalu kita imani, ya kan? Kita akan diberkati, kita akan tidak lagi mengalami kekurangan. Nah, ini kita coba dari sini, ya kan? Supaya kita dan jemaat dibebaskan dari segala kutuk, ya kan? Keterikatan, mungkin kita diikat oleh kuasa kegelapan secara tidak sadar maupun secara sadar. Kita sulit sekali untuk lepas dari ini. Saya mau katakan, hari ini semua yang hadir di tempat ini akan dibebaskan oleh Tuhan. Rindukan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya mau berdoa buat setiap engkau. Taruh tangan kiri di dadamu dan angkat tangan kananmu. Saya rindukan hari ini hari yang spesial buat kita. Setiap kita, baik yang ada di luar silakan, ya, yang jaga anak masuk ke gereja. Saya akan mulai dari sini. Ayo yang ada di pastori, silakan masuk ke gereja. Ayo kita angkat satu pujian oleh kuasa darah. Semua bawa aja anaknya kemari, ya. Oleh